Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Al-Ustadz Hasanuddin beserta segenap jajarannya, pengurus yayasan beserta segenap jajarannya, hadirin hadirat jamaah sholat subuh Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya pagi hari ini lengkap. Para suhu, para tuan guru hadir semuanya, sehingga membuat saya grogi. Ada Dr. Abdul Rahim, Ustadz Aus, Ustadz Hasan, Ustadz Ihsan, Ustadz Syafruddin, Ustadz Irfan, lengkap. Tetapi karena ini sudah amanat, maka mudah-mudahan saya bisa sharing di kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi hadirin semuanya, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Mengawali majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu melimpah tak terhingga. Tak mungkin kita sanggup menghitungnya, apalagi membayarnya. Nikmat iman dan Islam yang senantiasa memotivasi dan membimbing kita dalam perjalanan hidup ini untuk meniti jalan lurus, jalan yang kita yakini akan menyelamatkan kita, akan membawa kebahagiaan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi juga nanti di akhirat. Nikmat panjang umur dan juga kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama di kesempatan pagi hari ini melangkahkan kaki kita, meluruskan niat hati kita, hadir di tempat yang mulia ini melakukan ketaatan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Setiap kali saya hadir di Mushola Al-Ikhlas, yang pertama sosok yang selalu ada dalam pikiran saya adalah Ustadz Haji Muslih. Beliau tidak ada di tengah-tengah kita. Bapak Hadori, Pak Yadi, mereka semuanya sudah tidak ada. Dan mereka
Pak Anom. Dan mereka kalau ditanya, meskipun senikmat apapun mereka saat ini di dalam kubur mereka ingin diberikan kesempatan untuk kembali hidup di dunia ini meskipun 1 hari saja. Tetapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Maka jamaah sekalian, Pak Jalu dan teman-teman semuanya, mumpung nikmat ini masih Allah berikan kepada kita, marilah kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyusul mereka nanti. Mencari bekal sebanyak-banyaknya, melakukan amal solih, melakukan segala kebaikan yang bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan, mendakwahkan dan mempelajari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini, saya ingin sebagai sebuah pengantar. Semalam saya sempat membuka kitab tafsir karya Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, punya saya terbitan Maktabah Darussalam. Di jilid pertama dikutip oleh Ibnu Katsir sebuah kisah bahwa pada suatu hari di sepertiga malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, dan itu menjadi ciri orang-orang yang mulia, para pengikut Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita bisa meneladani satu sunnah yang mulia yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, qiyamul lail. Di saat Rasulullah sedang berdiri dalam sholatnya, begitu khusyuknya Rasulullah, begitu mendalamnya tadabbur Rasulullah terhadap ayat yang beliau baca, beliau menangis sehingga tetesan air matanya membasahi jenggot Rasulullah yang begitu tebal. Rasulullah ruku, Rasulullah sujud, dan begitu pun dalam sujud Rasulullah menangis dan tetesan air matanya membasahi tempat sujud Rasulullah. Membasahi tempat sujud Rasulullah. Sampai kemudian sholat pun selesai. Rasulullah lalu berbaring di atas sisi tubuhnya bagian kanan. Rasulullah juga masih menangis. Tetesan air matanya deras, sehingga ketika Bilal datang di saat pagi hari itu untuk azan, Rasulullah masih menyaksikan tetesan air mata. Bilal masih menyaksikan tetesan air mata Rasulullah. Lalu Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma yubkika? Wa qad ghafarallahu laka dhanbak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apa yang membuat
engkau menangis sementara Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mendengar pertanyaan Bilal, Rasulullah menjawab, "Waihaka ya Bilal, ma yamna'uni an abki wa qad anzalallahu fi hadhihi lailah ayah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila." Celakalah engkau wahai Bilal. Apa yang menghalangiku untuk menangis? Sementara pada malam hari ini Allah telah menurunkan kepadaku ayat yang tadi saya baca. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa merenungkan kebesaran Allah, baik di saat mereka berdiri, baik di saat mereka duduk, baik di saat mereka sedang berbaring. Sehingga dalam tafakkur dan tadabburnya itu, mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan segala sesuatu ini ada yang sia-sia. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah membaca ayat ini, Rasulullah melanjutkan sabdanya, wailun, celakalah, liman qara'aha aw liman qara'a hadhil ayah wa lam yatadabbar fiha. Celaka sesiapa yang membaca ayat ini tentang kebesaran penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, lalu dia tidak bertadabbur, dia tidak bisa mengambil pelajaran, dia tidak bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam kitab yang sama, Ibnu Katsir mengutip ungkapan seorang ulama besar yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Terkait dengan ayat ini, Abu Sulaiman mengatakan, wallahi inni la akhruju min manzili wa yaqa'u basari ala syai'in illa wajadtullaha alayya fihi ni'mah wali fihi ibrah. Nah, luar biasa ini. Abu Sulaiman mengatakan, demi Allah, setiap aku keluar dari rumahku, atau tidaklah setiap kali aku keluar dari rumahku dan aku menatapkan pandanganku terhadap segala sesuatu, kecuali aku temukan Allah ada di situ. Aku temukan Allah ada di situ. Allah sedang memberiku nikmat. Alayya fihi nikmah. Allah ada di situ. Allah sedang memberiku kenikmatan yang begitu melimpah. Wali fihi ibrah. Dan aku temukan Allah di situ sedang memberikan kepadaku pelajaran. Setiap mata kita memandang ciptaan Allah, kita temukan Allah di situ. Allah ada di mana-mana,
di setiap substansi ciptaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tadi sebenarnya iklan. Saya ingin mengajak para bapak dan ibu sekalian, Ustadz Ihsan, Ustadz Hasan, Ustadz Irfan, kita menghelat agenda wisata religi yang sudah sering di-share Pak Agus dan Ustadz Pak Haji Iwan. Alhamdulillah sudah banyak yang komitmen ingin bergabung. Tapi mari lebih banyak lagi. Kita bersama-sama tunjukkan kebersamaan kita kepada umat. Mengadakan perjalanan spiritual demi umat. Sinergi keumatan dari masjid ke masjid untuk belajar dari kelebihan-kelebihan mereka demi umat. Mari kita sepanjang perjalanan kita di tol nanti kita lihat kanan dan kiri betapa indahnya Allah memberikan karunia kepada kita yang namanya Indonesia, yang alamnya begitu indah, kaya raya, tetapi memang kita belum mampu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di MMRTK saya sampaikan, kalau kita lihat di beberapa negara Timur Tengah, sepanjang mata memandang hanya gunung hitam yang kita lihat, hanya batu dan pasir. Tetapi bagaimana kita di Indonesia? Sepanjang perjalanan tol kita lihat kanan dan kiri, betapa indahnya Allah memberikan karunia kepada kita. Semakin kemana-mana kita, justru kita semakin menemukan betapa besarnya, betapa agungnya Allah memberikan nikmat kepada kita yang namanya Indonesia, dan ini harus kita rawat bersama-sama. Bukan karena ada Pak Heri di sini saya bicara begitu, bukan. Tetapi itulah madhab saya. Ingin mensyukuri nikmat yang ada ini, marilah rumah besar kita ini kita jaga bersama-sama. Kita jadikan sebagai rumah yang membuat kita semakin khusyuk beribadah kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Kita bahagia dunia dan akhirat. Kita selamat dunia dan akhirat bersama keluarga kita semuanya, bersama orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Di sini, bukan di mana-mana, di Indonesia, di rumah kita. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya saya ingin menyampaikan materi Pak Jalu. Pak Jalu aja yang kemarin sudah keliling Jogja akan ikut lagi dalam agenda wisata religi ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dari masjid ke masjid kita bisa bertukar pikiran, bukan hanya di Jogokarian tetapi juga di Al-Falah yang kemarin yang Pak Kusnaidinya itu sudah sempat bersilaturahim di Candraloka. Kita akan mencoba bersilaturahim ke sana. Intinya kita akan belajar baik kepada alam yang telah Allah hamparkan kepada guru kita, kepada kita, maupun kepada para pengurus masjid, para jamaah yang nanti insya Allah akan kita kunjungi. Tema yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang akhlak. Ustadz Abdul Rahim,
orang beriman itu harus punya karakter saling menguatkan. Orang beriman itu harus saling menguatkan. Maaf ya, ini saya pakai template UT. Saya kemarin nyari-nyari, biar cepet lah, udah pakai template yang ada aja. Orang beriman itu saling menguatkan. Jangan sebaliknya. Menguatkan memang tidak mesti jalan bersama. Tidak mesti memang harus berada di kapal, di tempat yang sama. Yang penting punya visi, punya misi, punya tujuan yang sama. Untuk Islam, untuk umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman yang satu terhadap orang beriman yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Dia saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Begitulah Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita dengan metafor bangunan. Bangunan itu menjulang tinggi tidak dengan tiba-tiba. Antara satu lantai dengan lantai yang lainnya. Satu sudut dengan sudut yang lainnya. Saling menguatkan. Saling menopang. Saling mengokohkan. Dan begitulah sesungguhnya kehidupan kita itu. Orang-orang beriman. Kalau tidak bisa begitu, jangan berharap umat Islam ini bisa kokoh, bisa kuat, bisa menjulang tinggi. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak bisa. Maka yasuddu ba'duhu ba'dan itu adalah sebuah keharusan. Kita saling mengokohkan, kita saling menguatkan, saling memotivasi. Meskipun kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada guru, ada konsultan, ada ustadz, ada kiai, ada pengusaha. Kayak Pak Haji aparatur pemerintah, ASN, Bea Cukai. Dan seterusnya. Kita tidak mungkin, tadi saya sampaikan, berada pada satu tempat. Berada dalam satu kapal, itu tidak mungkin. Dalam satu partai pun saya yakin tidak mungkin. Maka kita tidak usah bermimpi umat Islam punya satu partai. Ahistoris. Silahkan berada di partai manapun, tetapi berjuang untuk Islam, berjuang untuk umat, punya tekad, punya semangat, punya kesadaran yang sama. Li'ila'il Islam, li'ila'i kalimatillah. Untuk berjuang demi Islam, untuk berjuang demi kalimah Allah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Lantai yang paling atas, dia bisa kokoh karena ditopang oleh lantai sebelumnya atau lantai setelahnya. Satu ujung bangunan itu dia bisa kuat karena dia diikat, karena dia dikuatkan oleh bangunan yang ada di ujung sebelahnya. Itulah gambaran yang sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah ditangkap oleh siapapun. Ya, maka Rasulullah sederhana sekali memberikan gambaran kepada kita semuanya. Dalam sebuah bangunan yang begitu kokoh, yang begitu menjulang tinggi, di situ ada batu, ada bata, ada pasir, ada semen. Semuanya tidak akan berarti kalau tidak ada air. Ada air, ada pasir,
ada batu, ada bata. Mungkin tidak berarti kalau tidak ada semen. Kita semuanya ini begitulah kira-kira gambarannya. Ada guru, ada pengusaha, ada ustadz, ada politisi, ada tukang kebersihan, ada tukang keamanan. Semuanya dengan takdir yang Allah berikan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bersinergi untuk satu tujuan, memberikan pelayanan kepada umat demi Islam, demi kaum muslimin. Besi, kayu, paku, lampu, PLN mati, gelap. Iya. Jadi inilah gambaran kehidupan kita ini. Kita harus saling menguatkan, jangan saling meremehkan siapapun. Kepada saudara-saudara kita petugas kebersihan, kepada saudara-saudara kita yang tidak tidur malam sebagai petugas keamanan, kepada saudara-saudara kita yang menyapu jalanan, kepada saudara-saudara kita yang menawarkan barang dagangan, dan begitu seterusnya. Kita saling menguatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna menguatkan, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan harapan Rasulullah bahwa kita sebagai komponen dari umat ini harus saling menguatkan sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita saling mencintai dan menyayangi. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad atau kal jasadil wahid dalam riwayat yang lain. Idastaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap, dalam kehidupan mereka, saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Itu seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Susah tidur sepanjang malam, seluruhnya akan merasakan demam. Teman kita mendapatkan kesusahan, rasa empati kita hadir untuk menolong dan membantunya. Tetangga kita ditimpa musibah, kita merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga kita yang sedang tertimpa musibah itu. Tetangga kita sedang sakit, kita diajarkan oleh Rasulullah agar menjenguknya, agar merasakan apa yang sedang dirasakan oleh tetangga kita yang sedang sakit itu. Dan tidak ada motivasi atau kenikmatan yang paling berharga bagi orang yang sedang sakit kecuali hadir di sisinya teman-temannya, saudara-saudaranya yang ikut mendoakan, yang menguatkan, yang memotivasinya, yang menolongnya. Lalu berikutnya membantu kesulitan yang dihadapi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya sesama mukmin dalam urusan dunianya, min kurabid dunya, maka Allah akan meringankan urusannya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan urusan yang akan dihadapi oleh saudara kita itu besok pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, sesiapa yang memudahkan urusan orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan kepadanya fid dunya wal akhirah, besok atau hari ini ketika dia di dunia dan besok ketika dia berada di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang kita tebarkan di tengah-tengah kehidupan ini, sesungguhnya dalam keyakinan kita orang-orang beriman, itu tidak ada yang sia-sia. Dalam teori Ustadz Jamil Az-Zaini, ya, tentang menebar energi positif dalam kehidupan, maka tidak ada satupun energi kebaikan yang kita tebar yang menguap. Semuanya akan kembali kepada kita. Semuanya akan kembali kita dapatkan berlipat. Maka jangan kita merasa pesimis, merasa lelah untuk terus menebar kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Apa kemudian diberikan apresiasi, diberikan banyak tepuk tangan oleh orang-orang yang ada, atau tidak? Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang menganggap kita apa-apa, siapa-siapa, maka jangan pernah menyerah. Semuanya itu selama kita lakukan dengan ikhlas, akan kembali kita dapatkan balasannya berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita. Para pengurus masjid, para pengurus musola, para ketua RT, para ketua RW, yang mereka sudah mencurahkan pikirannya, meluangkan waktunya untuk berkhidmat kepada umat, tetapi seringkali masih dicela, masih dicemooh, masih disalahkan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Kita semuanya harus ambil bagian di posisi ini, karena inilah yang nanti akan menjadi tabungan sangat berharga. Dan kita nanti akan kaget. An-nasu niyam wa in matu intabahu. Manusia ketika hidup di dunia ini semuanya mati. Gimana itu maksudnya? Manusia semuanya mati ketika mereka sedang hidup ini. Wa in matu intabahu. Dan justru ketika mereka nanti mati, mereka baru hidup, mereka baru sadar. Oh, ternyata betul apa-apa yang dulu dijanjikan oleh Rasulullah, kebaikan yang saya lakukan berlipat-lipat. Sesuatu yang banyak ditinggalkan oleh manusia dari sebuah kebaikan, ternyata saya temukan di sini balasannya berlipat ganda. Ternyata betul, mereka baru sadar. Mereka baru sadar. Dan mereka ingin kembali di dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang saat itu mereka lihat balasannya. Tetapi tidak mungkin.
Maka jamaah sekalian, sejak saya menjadi ketua DKM di Masjid Raya Telaga Kahuripan, saya sadar betul bagaimana beratnya tanggung jawab berkhidmat di tengah umat, di tengah masyarakat. Maka saya bicara kepada Pak Agus, mungkin kalau dilihat secara materi dia tidak berarti, tetapi makna apresiasinya itu luar biasa. Berikan kepala-kepala di saat kurban ini kepada ketua RT. Itu simbol apresiasi kita kepada mereka, para pejuang umat, para pengabdi masyarakat. Bukan harganya, bukan nilai materinya. Kita harus sadar betul, kalau kita orang-orang baik, pada mundur dari posisi-posisi ini akan dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak punya visi keumatan. Umat ini saling menyalahkan, umat ini terombang-ambing, saling menggibah setiap hari. Tidak ada visi masa depan. Maka kita semuanya, Ustadz Hasan, Ustadz Aus, Ustadz Ihsan, Ustadz Irfan, Dr. Abdurrahim harus terus menguatkan, harus terus mengingatkan umat terhadap mulianya peran-peran dan posisi-posisi ini. Jangan sampai itu dianggap musibah. Kan selama ini kita begitu. Tahu nanti malam agendanya rapat RT, pemilihan ketua RT. Nah, pasti pada nyari alasan, punya agenda keluar. Ada agenda yang lain sehingga tidak bisa hadir. Khawatir kepilih jadi ketua RT. Itu kalau di sono Pak Haji Sujadi, kalau di sono. Kalau di sini sama aja. Nggak jauh beda. Ya Allah, padahal ini itu ladang pahala, ladang akhirat yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Panggilan jiwa, ya, saya untuk menyampaikan. Jangan kita berebutan untuk menolak peran-peran ini. Ada Pak RT Sukar nih, ya, luar biasa, ya. Saya berani ngomong begini karena saya udah pernah jadi ketua RT, maka saya bisa bicara. Ya Allah, luar biasa. Pak RT Sukar kemarin cerita ada warganya yang baru datang, yang sudah tidak lapor, tetapi ribut, jadi urusan rame di warga, jadi urusan Pak RT jadi ribut, repot. Ya itulah memang. Tetapi jangan dianggap itu sia-sia. Itu ibadah. Itu bernilai pahala. Kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Gimana Ustadz Abdurrahim? Khairun nas man yurja khairuhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang senantiasa dapat diharapkan kebaikannya, ya, dapat diharapkan perannya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita hebat hanya di kantor karena digaji besar. Itu biasa. Orang hebat berkarir di tempat kerjanya karena bonusnya besar, gaji tunjangannya besar, membawa dampak kesejahteraan bagi keluarganya. Biasa itu. Tetapi yang luar biasa bagi pengabdi umat, bagi pejuang umat yang mereka tidak mendapatkan fasilitas apa-apa, mereka ikhlas di tengah celaan, di tengah cemoohan, mereka terus berjuang untuk mengajak umat, memberikan teladan kepada umat dalam kebaikan.
agar umat ini hidupnya tertib, agar umat ini hidupnya aman, agar umat ini sadar untuk terus berbuat kebaikan, menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah kehidupannya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Lanjut. Udah jam 6. Berikutnya, di antara bentuk yang bisa kita lakukan sebagai sebuah kontribusi di tengah-tengah umat ini untuk saling menguatkan, menutupi aib saudara kita. Tidak ada siapapun manusia itu yang sempurna, termasuk kita, termasuk istri kita. Maka barang siapa yang kerjaannya hanya menuntut sebuah kesempurnaan, hidupnya pasti menderita. Dengan istrinya hanya menuntut terus, dia pasti menderita. Hidup rumah tangganya pasti tidak tenang, pasti tidak bahagia, saya yakin. Maka baik di tengah masyarakat, di dalam keluarga, di tempat kerja, ada perintah agama kita untuk saling menutupi aib saudara kita, sembari menasehatinya, memperbaikinya, tetapi dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Bukan di tengah-tengah umum kita memperbaiki saudara kita. Tidak banyak orang yang siap keburukannya dikoreksi di tengah-tengah umum. Dan bukan begitu cara Rasulullah juga melakukannya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupinya aib yang dimilikinya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Dengan catatan, ya, pelakunya sendiri, orang yang punya aib, orang yang punya kesalahan itu, dia tidak bangga dengan kesalahan yang dia lakukan, dengan kesalahan yang dia miliki. Dia tidak terang-terangan dengan aibnya. Dia sadar bahwa itu salah. Dia sadar itu dosa. Tetapi mungkin dia belum sanggup untuk meninggalkannya. Dia belum siap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu sudah terang-terangan, dia bangga dengan dosa yang dia lakukan, dia bangga dengan aib yang dia miliki, maka boleh kita membuka aibnya, tidak menutup aibnya, dengan tujuan menyelamatkan saudara-saudara kita dari keterjerumusan apa yang dia lakukan. Termasuk juga ada kemungkinan kita dibolehkan membuka aib saudara kita itu dalam momen-momen tertentu. Seperti kita diminta sebagai saksi untuk membuka atau untuk memberikan kesaksian atas kesalahan, atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi secara umum kita diperintahkan oleh agama untuk menutupi aib saudara kita. Jangan justru sebaliknya, kita buka, kita sebarkan aib saudara-saudara kita. Di era di mana kita saat ini hidup, di tangan kita ada setan gepeng, kata Ustadz Irfan.
Ustadz Gepeng ini di tengah dipegang anak-anak kita semuanya. Ya. Kita takutkan dia dari copet, kita takutkan dia dari predator seks dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang dia tidak kita takutkan dari setan gepeng ini. Semua kejahatan ada di sini. Meskipun kebaikan juga ada di sini. Saat ini tantangan yang saya rasakan sebagai guru, sebagai orang tua di rumah, di antaranya adalah setan gepeng ini. Bapak ibu manggil berkali-kali anaknya tidak dengar. Berkali-kali manggil anaknya tidak peduli dengan panggilan ayah ibunya. Gara-gara ini Pak Agus. Gara-gara ini. Tidak ada ceritanya sekarang anak nanti ujian kemudian baca buku, buka buku. Tidak ada. Semuanya main ini. Beruntung kalau memang mereka membaca materi, belajar. Rata-rata mereka main game. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tetap bijak, kita tetap berhati-hati, baik terhadap diri kita sebagai teladan bagi anak-anak kita maupun kepada anak-anak kita yang ada di rumah terhadap setan gepeng ini. Setan gepeng istilah dari Ustadz Irfan. Ya Ustadz ya. Iya. Dan saya setuju Ustadz. Maka kita harus hati-hati biar bagaimana ini tidak menjadi setan gepeng. Tetapi menjadi sumber pembelajaran, menjadi sumber ilmu dan seterusnya. Lanjut. Berikutnya adalah menggugurkan kewajiban membayar hutang saudara kita. Itu kalau sanggup kita lakukan dan akan membawa kebaikan pada saudara kita itu. Tetapi kalau itu sudah menjadi penyakit bagi saudara kita, bisa saja kita kasih pelajaran kepada dia. Jangan pernah engkau gugurkan hutang kamu kepadanya. Yang hari ini hutang tetap nanti akan menjadi hutang di akhirat. Mahkamah ilahiyah akan tetap menuntut bahwa itu adalah hutang. Karena kadang-kadang Bapak Ibu hadirin sekalian, ada orang itu yang kerjaannya nyari hutang. Dia bisa berusaha, dia bisa berikhtiar, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia rela merendahkan martabatnya dengan berhutang. Ya. Dan ini sebagai orang beriman jangan sampai terjadi pada diri kita. Hutang boleh, tetapi hutang itu ditakuti oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Doa Rasulullah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Maka meskipun hutang itu boleh, tetapi wajib kita bayar. Kecuali yang membiutangi kepada kita menghalalkan atau menggugurkan kewajiban itu. Selama akadnya hutang, dia di akhirat ya akan dituntut. Ini harus menjadi pelajaran kita semuanya. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai dia meremehkan tentang akad hutang ini meskipun kecil. Ya, ini karakter orang beriman yang bisa merendahkan derajat, yang bisa merendahkan martabat. Jangan sampai ya agama kita turun martabatnya, turun kemuliaannya gara-gara umatnya ya, meremehkan masalah hutang ini. Rasulullah berlindung dari suka berhutang. Suka berhutang dapat menyebabkan suka berdusta dan suka ingkar janji. Ya, ini kata Rasulullah. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ya, kenapa wahai Rasul? Engkau selalu berdoa agar dihindarkan dari hutang. Iya. Karena orang yang berhutang biasanya kalau berbicara dia mudah bohong, kalau dia berjanji dia mudah dusta, kata Rasul.
Ya, jamaah sekalian. Berikutnya, kita harus menjadi cermin bagi saudara kita. Apa filosofi dari cermin itu? Menggambarkan kepada saudara kita apa yang sesungguhnya ada. Kalau saudara-saudara kita itu baik, punya prestasi, kita puji, kita apresiasi dia, jangan diam. Termasuk saling menguatkan di sini. Teman-teman kita sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat luar biasa, mencurahkan waktunya, mencurahkan pikirannya. Kita support, kita motivasi dia. Itu kebaikan. Pantulkan bahwa itu adalah kebaikan. Kalau dia salah, luruskan. Tetapi jaga rahasianya. Cermin itu ketika kita berdiri di depannya, dia memantulkan seutuhnya gambaran kita. Tetapi kalau saya kemudian berpindah, yang datang adalah Pak Jalu, gambar saya sudah tidak ada. Yang ada sepenuhnya adalah gambar Pak Jalu. Apa artinya? Menjaga rahasia. Jangan gambaran orang lain ditebarkan kepada orang lain. Itulah filosofi cermin. Memantulkan yang sesungguhnya, tetapi jangan memamerkan kepada orang yang bukan berhak. Yang bukan berhak. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Wal mu'minu akhul mu'min. Jadi ini itu pesan-pesan Rasulullah. Kita harus bisa menjadi cermin yang jernih untuk saudara kita. Kalau memang dia baik, kita motivasi, kita apresiasi, terus kita kuatkan. Kalau dia salah, ya kita luruskan dengan cara yang baik. Jujur memuji kebaikannya dan mengingatkan akan keburukannya, tidak membuka kepada orang lain. Ada ungkapan yang penting, sodiquka man sodaqoka, walaysa man soddaqoka. Sahabat sejatimu itu orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang cari muka di hadapanmu. Kamu salah, dibilang bagus. Ya, kamu tidak baik, dibilang oke. Salah, dijempolin 3 jari. Jangan. Ya, itu bisa menjerumuskan kesalahan saudara kita. Sodiquka man sodakoka walaysa man sodakoka. Saling mendoakan. Da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Jamaah sekalian, doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Nah, itu mustajab. Di kepalanya dikelilingi malaikat muwakkal yang senantiasa ikut berdoa bersamanya. Ya. Selama dia berdoa akan kebaikan, maka malaikat itu mengatakan amin, dan engkau juga engkau berhak mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi jangan pernah pelit kita untuk banyak-banyak mendoakan kebaikan terhadap saudara kita, karena di saat yang sama itu kita sedang mendoakan untuk diri kita sendiri. Jangan saling melahmahkan, ya, jangan mudah kita menggibah saudara-saudara kita. Jangan berbuat zalim kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang hidup di sebelah kita. Jangan membohongi atau menipu saudara kita. Jangan merendahkan dan menghina saudara kita. Ya, karena itu bisa melemahkan, bertentangan dengan karakter mukmin sejati yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk saling menguatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sesungguhnya itu adalah nasihat bagi diri saya sendiri yang menyampaikan, tetapi mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para hadirin yang hadir di kesempatan majelis pagi hari ini.
Jika ada benar dan baiknya itu semata-mata dari Allah. Jika ada salah dan khilafnya itu semata-mata karena keterbatasan dan kebodohan diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.